negara mayoritas muslim pasti lahirnya setelah Perang Dunia I. Lahirnya pasti setelah Perang Dunia I, dan khususon negara-negara yang ada di Timur Tengah itu bentuk teritorinya gak masuk akal sama sekali. Kalian tahu Mesir? Itu bisa lurus gini nih, siku gitu kan ya, karena mereka memang bikin pakai busur sama penggaris yang mereka punya. Mereka belah-belah seperti kalimat Rasulullah bahwa nanti akan ada suatu saat di mana orang-orang memperebutkan kita seperti orang lapar memperebutkan makanan. Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak, jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kita kemasukan al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Nah, sampai di situ ceritanya, akhirnya Israel punya, atau kalau boleh dibilang klan Yahudi ini, bukan agama Yahudi ya, tapi klan Yahudi ini merasa punya kebenaran untuk masuk ke tanah Palestina lewat perjanjian dari Inggris. Cuma di situ muncul kontroversi karena Inggris kemudian merasa sudah tidak butuh dengan Israel ini lagi, dengan orang-orang Yahudi ini lagi, maka mereka agak sedikit membelot. Nah, kuda hitamnya dikeluarkan di Perang Dunia II, namanya Amerika. Itulah kenapa ketika Amerika menang Perang Dunia II, itu pindah dari LBB jadi PBB. Kalau tadi RT-nya dunia, ini udah RW-nya dunia. Nah, PBB inilah yang mengesahkan, melegitimasi adanya negara Israel. Maka lucu kalau misalkan ada orang-orang di negara muslim mayoritas kayak kita berkata, ya kalau kita misalkan harus membantu Palestina, ya kita harus izin sama PBB karena kita terdaftar di sana. Ya gimana? Ya nggak masuk akal. Wong Israel itu rahimnya, itu ibunya LBB, bapaknya PBB. Ya nggak mungkin mereka akan bela orang Israel dan orang Palestina. Dan yang lebih parah lagi, Palestinanya nggak dikasih stem. Nggak dikasih legalitas sehingga mereka stempless. Antum tahu stempless itu maksudnya apa? Kayak misalnya yang contohnya, antum pergi ke luar negeri, tiba-tiba paspor hilang, identity hilang, kalian bener-bener nggak diketahui orang mana, terus kalian ditabrak orang lokal, mati. Pertanyaannya, orang lokalnya masuk penjara atau enggak? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Itu kayak nabrak pohon. Karena tidak ada stem bahwa dia itu manusia. Dia tidak punya hak di mata hukum. Maka pembantaian atas umat di Palestina itu ngeri sekali. Karena nggak ada yang peduli. Dan sementara Arab sendiri itu justru bungkam. Lah kenapa? Karena memang mereka ada beberapa bagian yang justru bersiasat dengan Inggris ketika Perang Dunia I justru untuk menghancurkan Utsmani. Ya gampangannya rasa kesukuannya itu dibakar lagi sehingga kemudian mereka nggak mau bantuin Utsmani karena mereka berpikir ya bahasa kita bahasa Arab, Ka'bah kita ada di Arab, Nabi kita orang Arab, tapi kenapa kita dipimpin sama Utsmani? Notabene-nya dia bukan orang Arab. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sehingga kalau mau ditelusur, Baitul Maqdis itu punya muslimin. Ribuan tahun sudah dipegang sama muslimin, toleransi dijadikan asas yang sangat luar biasa, teraplikasikan sempurna, nggak ada keributan. Sekarang baru berapa tahun berarti Palestina ya? 75. Ya, baru 75 tahun ini udah porak-poranda. Nah, dari situlah kemudian kita tahu sebetulnya siapa yang punya hak. Dari situlah kita tahu sebetulnya Israel itu siapa. Israel itu penjajah, datang untuk merebut tanah muslimin. Itu yang seharusnya teman-teman pahami di benak kita. Makanya kalau kalian melihat seluruh negara tadi, negara mayoritas muslimin lahir setelah 1924, termasuk juga seluruh pergerakan. Seluruh pergerakan, kalian sebutlah Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia, ada di sana ada Tarbiyah, termasuk kemudian cerita Hamas, termasuk semua cerita Hizbut Tahrir Indonesia atau Hizbut Tahrir Pusat yang kemudian ada di sana. Itu lahir pasti setelah 1924. Kenapa? Karena tidak ada esensi membangun harokah kecuali untuk menyatukan umat. Artinya ini bukan Hamas itu kalau mau boleh dibilang, ya itu adalah implikasi logis. Kalian diserang, kalian butuh bertahan, ya kalian pasti berkumpul untuk melakukan serangan balik. Dan itu masuk. Cuma yang jadi masalah adalah musuh kita ini dilegitimasi dunia. Sedihnya termasuk orang-orang muslim di banyak negara mayoritas muslim. Nah, itu yang terjadi saat ini. Kedudukan ini dulu yang teman-teman harus pahami, baru ngomong 7 Oktober kemarin. Gitu kira-kira. Israel itu akhirnya bisa ngambil masuk lagi ke daerah Palestina itu kan setelah penantian ribuan tahun. Betul. Penantiannya ribuan tahun banget, dari dapat planting idea di zaman Nabi Musa, terpecah-pecah diaspora dari zamannya Nebukadnezar itu, sampai dapat akhirnya mereka tercapai bisa masuk bikin state itu kan baru tahun 1948. Betul. Ribuan tahun. Nah, selama ribuan tahun itu mereka beranak pinak menanamkan misi ke anak-anaknya bahwa suatu saat kita punya misi besar untuk bisa kembali lagi ke sana. Nah, kita nih umat Islam itu hidup aja nggak ada misi tuh. Nah, itu tuh harusnya yang bikin kita malu loh. Misi Islam tuh apa sih? Agama Islam ini dibawa Rasulnya ada misinya nggak sih? Apa sekedar buat sholat, sedekah, sembahyang, haji doang nih? Apa ada misi besar nih? Gitu ya? Sempurnakan dulu tauhid Anda. Ya itu. Ya, seolah-olah kita hidup akhirnya ngawang-ngawang aja kayak Buhi tadi yang benar-benar trauma ngambing. Padahal kita tuh juga punya misi yang bahkan lebih besar, rahmatan lil alamin loh. Enggak sekedar cuma buat nguasain rahmatan lil Palestina misalnya itu tanah doang, enggak, lil alamin. Nah, makanya buat teman-teman pelajari lagi Islam, ngaji lagi sehingga kita tuh sama-sama tahu bahwa kita tuh punya misi besar hidup di dunia nih. Itu sih. Waktu sebentar. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Nah, nyambung ke Bang Rizko, itu yang menurut saya penting untuk menjadi simpulan malam hari ini. Peta sejarah yang tadi disampaikan oleh Mas Wimar ya, dari mulai katakanlah zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, kemudian diteruskan para khalifah sampai kemudian
hancur leburnya Palestina, yang kemudian segala macam itu adalah, menurut saya adalah peta yang harus memunculkan sikap yang tepat. Betul. Gitu loh. Sikap apa yang harus kita wujudkan di dalam peta zaman ini, gitu loh. Jangan sampai belajar sejarah itu hanya sekedar rekreasi pemikiran. Berapa banyak orang yang belajar sejarah itu hanya terkagum-kagum, Nostalgia gitu. aja ya? Nostalgia saja. Iya. Harusnya menjadi panduan untuk bersikap secara tepat. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, maka sikap kita adalah beriman pada Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman para sahabat, ya kemudian menjadi apa namanya, bareng-bareng dengan para sahabat. Itu sikap yang paling tepat. Lah kalau kita hidup di zaman ini, memang sih ring kita itu agak jauh dari Palestina, agak jauh banget ini ya. Makanya tadi bagaimana kemudian Zionis saja itu mereka menanti sekian ribu tahun. Tapi mereka tidak diem loh, tidak kemudian nanti kembali juga kembali, tapi mereka melakukan aksi, mereka menanamkan visi. Ya, kita tahu bahwa Theodor Herz itu memprediksi 50 tahun, meleset 2 tahun kan gitu. Tapi visi dia untuk menjadikan Palestina itu bukan mereka caplok, itu berhasil. Kenapa? Menanamkan visi kepada anak-anak muda, kepada cucu-cucu mereka. Nah, itu yang paling penting dalam pensikapan soalan belajar sejarah. Ya, jadi sudah diarahkan ini sejarah yang benar, kemudian baru sikapku harus seperti apa. Nah, ini penting. Jadi bagaimana sikap kita yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bimor tadi. Sikap yang tepat sudah disampaikan sama Rizko, kita menanamkan visi kepada anak-anak kita. Bisa jadi mungkin bukan kita yang mengalahkan mereka, tapi anak cucu kita, cucu-cucu nggak tahu, tetapi itulah kontribusi kita untuk membebaskan Baitul